Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Oke, untuk materi seni budaya di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang interpretasi naskah lakon. Materi kelas 11. Pengertian interpretasi. Interpretasi menurut KBBI adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan tentang teoretis terhadap sesuatu. Tafsiran atau interpretasi tidak hanya sekadar menafsirkan tema naskah tersebut, melainkan sampai kepada unsur kedalaman makna naskah tersebut. Dibutuhkan kemampuan dan wawasan yang luas mengenai seni teater supaya dapat menginterpretasikan naskah lakon secara mendalam. Pencapaian interpretasi yang optimal bergantung pada kecermatan dan ketajaman penafsir. Jadi, interpretasi naskah lakon adalah kegiatan dengan memberi apresiasi atau pemaknaan terhadap suatu naskah sesuai dengan pikiran atau perasaan pembaca naskah tersebut. Sebelum membahas lebih jauh proses pemindahan teks atau naskah ke atas pementasan, ada baiknya memahami naskah terlebih dahulu. Beberapa teknik interpretasi naskah lakon adalah sebagai berikut. A. Teks dan verbalisasi teks. Tahap ini merupakan tahap awal atau tahap pengenalan aktor kepada teks lakon. Pada pelaksanaan tahap ini, latihan yang diselenggarakan lebih kepada proses menghafal teks dengan membaca teks sebagai teks dan mengabaikan. Sementara interpretasi, kata harus dianggap sebagai kata dan kalimat harus dianggap sebagai kalimat. Kejelasan pelafalan dari latihan tersebut adalah aktor menghafal setiap kata dan kalimat yang ada dalam teks. Dengan latihan membaca teks di atas secara mendalam lebih ditujukan selain untuk menghafal dan pelafalan, untuk menangkap apa makna teks. B. Teks dan imajinasi aktor. Setelah aktor hafal setiap kalimat dalam teks, proses selanjutnya adalah penginterpretasian setiap kalimat, kata, hubungan antar kata, dan antar kalimat dalam teks tersebut. Proses latihan ini harus dilakukan pelan-pelan dan diskusi lebih sering dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menemukan interpretasi yang tepat sesuai dengan nada dasar yang telah ditentukan oleh sutradara. Untuk mendapatkan satu interpretasi yang disepakati, maka aktor harus menggunakan kemampuannya untuk mengimajinasikan peristiwa dalam teks. Imajinasi yang dihasilkan aktor ini kemudian didiskusikan bersama dan dicari kolerasinya dengan makna keseluruhan kalimat dan hubungan antar kalimat dalam teks. Aktor tidak boleh mengimajinasikan peristiwa itu terjadi di atas panggung, akan tetapi ia harus mengimajinasikan peristiwa itu sebagai sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. C. Aktualisasi teks. Dalam tahap ini aktor mulai bekerja dengan tubuhnya untuk menghadirkan cerita nyata di atas panggung. Pemahaman yang didapatkan dalam dua tahap latihan sebelumnya merupakan bahan dasar yang harus dicobakan oleh aktor dalam sesi latihan ini. Karena aktor sudah memiliki imajinasi peristiwa dalam dirinya, maka ia harus mampu mengaktualisasikan imajinasi itu secara nyata. Apa yang ada dalam imajinasi dan kenyataan pastilah berbeda. Menemukan dan mengatasi perbedaan antara imajinasi dan kenyataan merupakan tujuan inti dari latihan ini. Misalnya, dalam sebuah adegan pembunuhan, aktor memiliki imajinasi bahwa peristiwa itu berjalan dengan sangat cepat. Ketika imajinasi ini dinyatakan, aktor akan berhadapan dengan realita bahwa kecepatan yang ia bayangkan harus sesuai dengan kecepatan yang mampu ia kerjakan. Hal ini mempengaruhi tindak pembunuhan, akan memengaruhi ekspresi korban. Bentuk kematian yang dihasilkan pun akan bergantung pada hal tersebut.